Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Orang asli sini? Ya, asli sini. Bapak? Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Bahkan saya kenal dia. Sudah ngobrol? Ya seharusnya nggak usah nama apa namanya CRP. Jaringan Rakyat Pantura. Rakyat Pantura. Kenapa nggak KPB aja dari awal gitu? Apa itu, KPB itu apa, Pak? KPB itu Konsolidasi Pemuda Banten. Persis samanya seperti itu pemikirannya. Karena ini jauh, namanya nggak begitu dekat dengan pantai utara, digantilah pantai utara. Saya paham dia siapa, saya paham, dan siapa otaknya juga tahu. Kalian ngikutin gak sih masalah pagar misterius yang ada di Peak yang sampai 30 km? Gue menemuin beberapa kecurigaan dan setelah gue cek di Google Earth jadinya kayak gini. Lu buka di Google Map, lu ketik pagar bambu misterius 30 km. Setelah di zoom sampai ada yang buat kayak gini, bambu bermasalah milik jin. Lihat, ini sudah dipetak-petak dari tahun 2022. Sudah sempat ke screenshot oleh Google Earth dan ini gambarannya sekarang. Dan lo tahu fakta menariknya apa? Lo perhatiin ya, ini masih lautnya dan patokannya lihat, ini ada lengkungan pancingan hoki. Sekarang gue ajak lo ngecek di sebuah website pemerintah di mana untuk ngelihat apakah laut ini sudah punya surat izin bangunannya. Lo lihat ini patokan yang tadi pemancingan, dan lo lihat ini yang dipetak-petak tadi adalah laut dan sudah dipetak. Dan gue klik, ya kita klik random, sudah ada surat izin bangunannya. Kok bisa diizinin sih? Dan lu tahu apa? Bahwa tadi laut yang udah dipetak-petak ke sawah itu ternyata sudah punya surat izin SHGB. SHGB itu kayak surat izin bangunan lah bahasanya. Dan itu sudah terbit di Tangerang dari tahun 2023. Kok bisa dari tahun 2023? Berarti kan perlu dipertanyakan, siapa yang menandatangani? Siapa RT-nya, siapa lurahnya, siapa bupatinya, siapa gubernurnya, siapa yang ngurusin surat-surat tanah? Kok bisa dapat izin sampai 30 km itu jadi milik suatu perusahaan yang gua pengen sebut, lu cari aja perusahaan itu sendiri. Yang kabarnya yang punya perusahaan dan mau ngebangun pulau di situ ataupun kota di situ adalah salah satu orang hebat yang membangun sebuah daerah di situ yang ada 3 huruf. Nah, lo tebak aja siapa? Dan menurut kalian sebagai masyarakat Indonesia, ketika tanah NKRI Laut Indonesia bisa dibeli kayak gitu, gimana menurut lo? Pagar laut di perairan Tangerang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Siapa sebenarnya dalang di balik kemunculan pagar laut yang membentang sepanjang ini? Ada yang menyebut pagar tersebut dibuat oleh para nelayan. Namun banyak pihak yang meragukan dari mana datangnya dana untuk proyek sebesar itu. Tak sedikit yang merasa heran bagaimana mungkin laut yang seharusnya menjadi milik bersama kini seolah memiliki hak guna bangunan, layaknya tanah pribadi. Padahal, menurut undang-undang, laut adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Fenomena ini pun memicu tanda tanya besar. Apakah ada kepentingan tersembunyi di balik pagar laut ini? Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Dan bagaimana nasib nelayan yang bergantung pada laut untuk mencari nafkah? Simak selanjutnya hanya di Demokrasi Channel. Menelusuri lebih jauh kontroversi ini, Permadi Arya alias Abu Janda turun langsung ke lapangan dan mewawancarai 2 orang warga setempat. Dalam wawancara tersebut, warga menyebut bahwa pagar laut kini ramai diperbincangkan dibuat atas dasar swadaya nelayan. Mereka mengklaim bahwa pembuatan pagar ini bertujuan untuk melindungi area tangkap ikan dari ancaman luar. Namun, tidak sedikit yang meragukan klaim ini. Dari mana sumber dana sebesar itu? Apakah benar nelayan mampu membangun pagar sepanjang itu hanya dengan swadaya? Sejumlah pihak bahkan menduga ada aktor lain di balik proyek ini yang memiliki kepentingan tertentu. Pernyataan warga ini bisa disimak selengkapnya dalam video berikut ini. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Orang asli sini? Ya, asli sini. Bapak? Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin, Pak? Ya, kita, Pak. Warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana?
Ya kita patungan para nelayan, Pak. Ini dia guys, informasi yang positif nih guys. Kalian pasti tahu nih siapa ini orangnya, ya kan? Ini bukan orang-orang baru nih guys, orang lama di media sosial. Dan beliau hari ini sudah memberikan satu bocoran guys. Siapa yang membangun pagar laut? Nih dengerin guys. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya, Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya, Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu, Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan, Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya, Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini, Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator, Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Nah, artinya apa guys? Ini si pewawancara dan 2 orang ini kan bisa diusut guys. Tinggal dicari aja. Artinya mereka bertiga ini tahu siapa-siapa saja mandor-mandor ya, kemudian penyokong-penyokong dana ketika pagar laut dibangun. Saya mengharapkan kepada pihak yang berwajib ya tinggal mencari aja beliau ini bertiga. Ya tinggal dilakukan penyidikan, ya mungkin mereka akan lebih mengerti lah ya dari mana duitnya, siapa yang memerintahkan, berapa lama pekerjaannya. Oke, lanjutkan lanjutkan terus. Mantap nih, mantap. Oke, gimana tuh Kang? Teknik pembangunan 30 km. Kita dari material dulu. Bahas dari material, itu kan bambu. Bambu ditajam-tajamin gitu ya? Benar. Kalau di dunia perkuliahan biasanya itu buat rangka kan? Nah, buat rangka, buat naik-naik. Buat naik. Sebenarnya yang jadi tentu kuli juga heran sih sebenarnya kalau ada pagar 30 km terus tidak ada yang tahu pembuatannya. Nggak, maksudnya gini loh, oke lah kalau ngerjainnya tidak ketahuan boleh. Itu juga susah juga loh. Mungkin bisa, anggaplah bisa. Oke. Tapi ketika dia pengerjaannya tidak ketahuan, pasti ada yang beli kopi di situ kulinya, ya kan? Nggak mungkin ada kuli nggak ngopi sambil kerja tuh nggak mungkin. Di situ pasti ada tukang kopi yang omsetnya meningkat. Itu aja nge-tracknya. Ya tinggal cek aja di daerah situ. Itu pemagaran yang tadi banyak itu yang dikait-kaitan nama serang segala macam itu berlama dan tidak ada satupun nelayan yang ngeluh. Saya datang ke sana, ke lokasi itu karena ada RT RW saya yang bilang ada mager. Begitu saya ke sana ada waktu, benar dia membatasi tanah milik dia karena yang abrasi. Nah, saya bilang ini ada RT RW saya, kasihanlah di kampung ada pencariannya. Ajak kerjalah, ya kerjalah dia begitu. Jadi saya nunjuk itu, saya mau tahu tanah kamu batas mana, diunjukin lah ke sana. Jadi saya ngikutin dari sana ke sana seperti itu. Dan dia pada waktu mager itu dia udah ada gambar ukur dari BPN sehingga nggak salah. Jangan lebih juga jangan, kurang juga jangan. Luas tanahnya yang saya maksud. Pak, dengan adanya pembakaran ini, apakah ada keluhan Pak dengan warga Bapak yang berprofesi sebagai nelayan? Nah, ini yang saya luruskan. Jadi itu pembakaran yang tadi banyak itu yang dikait-kaitan nama serang segala macam itu berlama dan tidak ada satupun nelayan yang ngeluh. Dan sampai sekarang pun nelayan masih bernelayan, tidak ada merasa gimana. Kenapa kayak begitu? Karena tidak ada kok pengaduan dari dulu juga
Jadi di Kohot itu udah lama, kok sekarang baru dirame-ramein. Itu saya juga kadang-kadang sokeder juga gitu, nggak ada. Bahkan saya bisa buktiin sampai sekarang nelayan masih menelayang, tidak ada larangan, tidak apa. Iya, tidak ada sama sekali. Bahkan saya kenal dia. Sudah ngobrol? Ya seharusnya nggak usah nama apa namanya JRP. Jaringan Rakyat Pantura. Rakyat Pantura. Kenapa nggak KPB aja dari awal gitu? Apa itu, KPB Pak? itu apa, Pak? KPB itu Konsolidasi Pemuda Banten. Persis samanya seperti itu pemikirannya. Karena ini jauh, namanya nggak begitu dekat dengan Pantai Utara, digantilah Pantai Utara. Saya paham dia siapa. Saya paham. Dan siapa otaknya juga tahu. Mas Sandi harus menjawab otaknya siapa. Iya. Jejak Aguang dan Agung Sedayu di balik sertifikat HGB kawasan Pagar Laut Tangerang, Presiden minta ini diusut tuntas. Jadi ada pengakuan bahwasanya laut itu sudah dibuat sertifikatnya yang di pagar itu. Jadi kan benar dugaanku bahwa tujuan pagar itu adalah untuk membuat itu jadi darat. Pelan-pelan. Aduh. Jadi sebenarnya kenapa pemerintah dan aparat di Indonesia ini semakin merajalela? Karena rakyat diam. Ketika mereka nanti melakukan kesalahan, mencoba-coba bermain nakal dari level yang rendah, cek ombak. Apakah masyarakat rakyat marah? Dicoba enggak marah, diam. Dinaikkan level lagi, apakah masyarakat marah, rakyat marah? Dicoba enggak, diam. Dijual yang ini enggak protes. Mahasiswa diam, rakyat diam. Sehingga pejabat-pejabat di negeri ini bekerja sama dengan penegak hukum, bermain semakin besar, semakin menjadi-jadi karena kita diam. Jadi begini masyarakat Indonesia, harus seperti apa kelakuan mereka sehingga kita sadar bahwa kita sudah benar-benar diinjak-injak. Harus seperti apa? Seperti ini belum sadar kalian. Kalian jangan mengharap mahasiswa. Mahasiswa itu brengsek itu. Mahasiswa itu brengsek. Penipu semua itu, penipu. Mahasiswa itu penipu itu. Ya. Kalau yang berhubungan dengan politik mereka demo, yang berhubungan dengan bisnis dan kecurangan aparat, pejabat dan pengusaha di Indonesia ini mereka diam. Tapi yang berhubungan politik pasti mereka demo. Karena apa? Ada yang bayar mereka untuk tujuan politik. Kalau untuk yang merugikan negara dan merugikan masyarakat, kan tidak ada yang bayar mereka. Nggak mungkin masyarakat membayar mereka. Tapi kalau mereka demo, ketika mereka mendapat bayaran dari orang-orang tertentu, mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Jadi kalau memang kita rakyat Indonesia bergerak, walaupun kita di penjara 1000 orang, nggak mungkin kalah kita. Walaupun kita harus mati 100 orang, tapi setidaknya 270 juta penduduk Indonesia merdeka. Nenek moyang kita dulu mati. Puluhan ribu nenek moyang kita mati demi kata merdeka. Masa kita hanya menyelamatkan apa yang mereka raih dulu dari Jepang dan Belanda? Tidak bisa kita selamatkan, tidak bisa kita jaga. 270 juta kita nggak bisa menjaga apa yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita. Kalau aku harus mati, aku memilih mati. Di mana mereka menjelaskan alasan serta latar belakang pembangunan pagar laut tersebut. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah pagar ini benar-benar demi kesejahteraan nelayan atau ada kepentingan tersembunyi di baliknya?
Kontroversi pagar laut di perairan Tangerang masih menyisakan banyak pertanyaan yang perlu diungkap lebih dalam. Apakah benar proyek ini murni inisiatif nelayan atau ada kepentingan lain yang bermain di balik layar? Kami di Demokrasi Channel akan terus mengawal isu ini dan menghadirkan fakta-fakta terbaru untuk Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita hanya di Demokrasi Channel. Tetap kritis, tetap peduli, karena demokrasi yang sehat butuh partisipasi kita semua. Saya Herdiana, sampai jumpa di laporan berikutnya. Salam demokrasi.